Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Werdamurti dan Linggapati berlari berkejaran di sepanjang tebing. Matahari tertutup kabut yang meluncur dari puncak Gunung Arjuna mengalir mengikuti arah angin yang menyapu lembah-lembah di bawah. Linggapati terus mengejar Werdamurti dengan perasaan kalang kabut. Mendadak gadis itu berhenti, lalu duduk di atas sebongkah batu Werdamurti. Oh, kau jangan pergi, Werdamurti. Mengapa aku harus di sini? Kalau kau pergi, Aku tidak punya pegangan lagi. Aku tak punya kekuatan lagi. Oh, Werdamurti, hanya kaulah sumber semangatku. Kaulah gadis yang selama ini mengerti tentang diriku. Rasanya aku tak bisa hidup tanpa kau, Werdamurti. Rasanya aku tak punya kekuatan lagi tanpa kehadiranmu. Jangan pergi, Werdamurti. Jangan pergi. Aku sangat membutuhkanmu sekarang ini. Aku sedang kacau. Kakang Linggapati, mengapa kau tidak tengadah dan menghadapi kesulitan dengan hati yang tabah? Werdamurti, aku sanggup menderita seperti apapun beratnya, asal kau mau mendampingi aku. Werdamurti, ayo kita pergi. Kita akan bisa hidup bahagia tanpa harus tinggal di Lopandak. Ya, Lopandak memang desa kelahiran kita. Lopandak banyak menyimpan kenangan manis bagi kita. Tapi aku yakin masih banyak tempat lain, tempat di mana kita bisa meletakkan harapan untuk bisa hidup bahagia. Tidak, Kakang. Aku tidak bisa meninggalkan Lopandak. Dengar dulu. Aku mempunyai seorang famili jauh di pesisir timur. Dia seorang nelayan. Kalau tidak salah, dia tinggal di desa Balunghura, di kaki Gunung Ringih. Kukira di sana cukup aman. Kita bisa menjadi nelayan dan aku akan membangun sebuah rumah sederhana. Kita akan menjadi suami istri yang bahagia. Kita akan segera mempunyai anak. Dan setelah sekian tahun berlalu, kita bisa menengok saudara-saudara kita di Lopandak. Tidak, Kakang. Aku tidak mau mengikuti impianmu. Impian? Ini bukan impian. Kalau kau setuju, kita bisa berangkat sekarang juga. Dan aku akan membuktikan bahwa gagasanku ini bukan impian kosong. Aku tak bisa tinggal di suatu tempat, sementara hatiku berada di tempat lain. Oh, kau jangan picik, Werdamurti. Mengapa kau masih mempertahankan tinggal di desa Lopandak? Kita bisa mencari pengalaman baru di tempat lain. Bagaimana aku bisa mengikuti meninggalkan Lopandak? Coba saja pikir, Kakang. Bagaimana aku bisa meninggalkan desa ini, sementara yang lain tetap tinggal dan berjuang? Aku tidak bisa hidup tenang dengan cara seperti itu, Kakang. Kita bisa saja menjadi nelayan, berkeluarga, lalu punya anak. Tapi bagaimana yang lain? Bagaimana dengan teman-teman kita di sini? Saudara kita di sini? Orang tua dan sanak kerabat kita di sini? Apa yang bisa kita lakukan di sini sekarang ini, Werdamurti? Banyak yang bisa kita lakukan di sini. Terutama sekali mempertahankan desa kita dari ancaman pemerintah Kediri. Kalau peristiwa pembunuhan itu sampai ke kota Kediri, kau pikir mereka akan tinggal diam? Di samping itu, kita harus tetap setia pada pendirian dan keyakinan kita semula. Pendirian apa? Keyakinan apa, Werdamurti? Ayahku pernah dibawa Gusti Banyak Kapuk menghadap Gusti Sanggramawijaya di Majapahit. Sepulang dari Majapahit, ayahku lalu berkata padaku, Gusti Sanggramawijaya dengan dibantu orang-orang kepercayaan beliau sedang mempersiapkan suatu rencana yang besar. Dan desa kita, Lopandak, mendapat kehormatan untuk membantu beliau. Pemerintah Kediri tidak bisa dibiarkan hidup terlalu lama. Harus ada suatu tatanan masyarakat baru yang tidak ada lagi sewenang-wenang dan yang memperhatikan hak asasi seluruh rakyatnya, serta menjanjikan suatu kehidupan yang lebih mantap, adil dan makmur secara merata. Itulah cita-cita Gusti Sanggramawijaya, yang menurut pendapatku juga menjadi cita-cita seluruh manusia
yang menghuni bumi Japa ini. Kita harus mendukung cita-cita yang luhur ini. Lupandak akan kuserahkan habis-habisan untuk mewujudkan cita-cita ini. Mungkin apa yang bisa diberikan Lupandak hanyalah sekelumit pengabdian. Tapi kita harus bangga bahwa kita telah ikut ambil bagian, betapapun kecil nilainya, untuk membangun Majapahit. Itulah Kakang Linggapati. Itulah pendirian dan keyakinan kita. Dan kita harus setia pada keyakinan ini. Aku belum melihat kegunaannya mempunyai keyakinan dan pendirian seperti itu, Werdamurti. Kalau kita meyakini sesuatu, maka suatu ketika kita juga yang akan memetik buahnya. Tapi Werdamurti, kita tidak bisa menggantungkan seluruh harapan kita pada Majapahit. Mengapa tidak bisa? Majapahit itu desa kecil, belum ada apa-apanya. Bahkan boleh dikata Majapahit itu tidak pernah ada. Bagaimana kita akan mengorbankan segala milik kita untuk sesuatu yang tidak pernah ada? Kau keliru, Kakang. Majapahit sekarang ini memang sebuah duku kecil. Duku yang baru saja didirikan. Hutan tarik baru saja ditebas dan dijadikan lahan-lahan pertanian. Pokok-pokok kayu hutan juga belum seluruhnya kering. Tanaman jagung pun belum lagi kelihatan berbunga. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari duku seperti itu? Masih lebih besar dan mantap duku Lopandak ini. Tunggu dulu, Kakang. Memang, duku Majapahit ibaratnya seekor anak banteng yang baru saja dilahirkan. Dia masih kelihatan lemah. Tapi betapapun lemahnya, dia adalah seekor anak banteng. Suatu ketika, dia akan menjadi banteng yang besar, yang ditakuti, yang sanggup melindungi daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya, yang akan melindungi dan mengurus anak-anaknya dan mengusir jauh-jauh seekor harimau buas dari sarangnya. Itulah sebabnya kita harus percaya pada Majapahit. Walaupun sekarang ini Majapahit baru menjadi anak banteng. Aku belum bisa meyakini perumpamaanmu itu, Werdamurti. Aku belum bisa melihat Majapahit seperti anak banteng. Sekalipun Majapahit hanyalah duku kecil, tapi tangan-tangan yang bekerja di sana adalah tangan-tangan yang besar. Apa maksudmu, Werdamurti? Gusti Sanggrama Wijaya masih kerabat Singasari. Beliau terkenal sakti dan juga adil serta bijaksana. Beliau bekerja membangun Majapahit, dibantu tokoh-tokoh penting seperti Gusti Ranggalawe, Gusti Lembusora, Kebo Anabrang, Gusti Banyak Kapuk, dan yang lainnya. Bahkan Gusti Banyak Kapuk sudah kita kenal dengan baik semenjak beliau ditunjuk menjadi pelatih ilmu kanuragan di Lopandak. Tapi, ya, semua itu tergantung kau sendiri, Kakang. Aku tidak akan memaksa, juga tidak bermaksud membujuk atau mempengaruhimu. Kau bebas memilih. Tapi aku pun punya hak yang sama untuk menentukan pilihanku sendiri. Kalau kau tetap ingin mengucilkan dirimu dalam hutan, maka aku akan kembali lagi ke Lopandak. Aku akan bergabung dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dan orang tua kita. Sementara itu, Jaran Lejong setelah peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu masih dalam perjalanan menuju Jasun Wungkal. Pendekar bekas rampok itu mengendarai kudanya bagaikan diuber setan. Beberapa orang prajurit Kediri yang berjaga di sepanjang jalan ke rumah Empu Bajil sampai melongok keheranan. Setelah menampatkan kudanya di halaman rumah Empu Bajil, Jaran Lejong langsung melompat ke pendapa. Di ruang pendapa, nampak Empu Bajil sedang berbicara dengan Kebo Mundarang. Hadir dalam pembicaraan itu Dewi Sambi, Empu Renteng, dan Sakawuni. Mereka agak terkejut ketika melihat Jaran Lejong terkopoh-kopoh datang menghadap. Ampun, Tuanku Bajil. Saya akan melaporkan sesuatu yang sangat penting. Siapa dia, Kakang Bajil? Dia Jaran Lejong, Gusti Patih. Dia dan seorang temannya saya tugasi memimpin pasukan pengamanan di Jasun Wungkal dan sekitarnya selama saya berada di Kediri tempo hari. Ada apa, Jaran Lejong?
Ampun Tuan Bajil. Selama 2 hari ini, saya dan Kakang Jaran Bangkal mengadakan perjalanan keliling ke desa-desa sekitar Jasun Wungkal. Kami kemudian sampai di desa di balik punggung Gunung Arjuno. Desa itu bernama Lopandak, Tuan. Lopandak? Apa ada desa yang bernama Lopandak? Rasanya baru sekarang ini aku mendengarnya. Kakang Bajil, memang ada desa yang bernama Lopandak. Tapi bukankah desa itu desa kecil? Betul Tuan Renteng. Lopandak memang desa kecil. Lurahnya bernama Rakawigirang. Desa itu letaknya agak jauh dari desa-desa lain, di sebelah selatan Gunung Arjuno. Jaran Nejong? Iya Tuan. Laporkan saja hal-hal yang penting. Jangan bicara ngelantur tentang desa yang bernama Lopandak. Baik Tuan Bajil. Jaran Lejong lalu menceritakan apa yang dialaminya di desa Lopandak. Tentang suasana di desa itu yang nampaknya mencurigakan. Terutama sekali tentang perkelahiannya di pagar Gunung Batu. Sehingga Jaran Bangkal terbunuh. Jaran Lejong? Iya Tuan. Kalau benar apa yang kau ceritakan itu, maka desa yang bernama Lopandak itu harus kita selidiki. Kebetulan sekali ada Tuan Kebo Mundarang. Bagaimana menurut pendapat Tuan mengenai peristiwa ini? Apa kira-kira ada hubungannya antara desa Lopandak dengan hutan tarik? Itu belum bisa dipastikan Kakang Bajil. Karena itu benar pendapat Kakang Bajil. Kita terlebih dulu harus menyelidiki desa Lopandak ini. Kakang, bolehkah saya mengemukakan pendapat? Oh, silahkan Dewi Sambi. Yang lain, kalau ada yang ingin dikemukakan, silahkan bicara. Menurut pendapat saya, desa Lopandak harus diberi pelajaran. Warga desa itu sudah berani membunuh salah seorang pendekar golongan kita. Itu berarti mereka bersikap menentang pada pemerintah Kediri. Kalau hal ini dibiarkan, bisa merembet ke desa-desa yang lain. Iya, pendapat itu cukup masuk akal juga. Tapi dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Kita jangan sampai terjebak oleh perangkap yang dipasang oleh pihak-pihak yang tidak menyukai pemerintah Kediri. Maka kukira, tindakan yang paling tepat adalah mengadakan penyelidikan lebih dulu. Dan penyelidikan ini harus dilaksanakan secara diam-diam. Apakah Tuan sudah merencanakan sesuatu? Begini Kakang Bajil, aku membutuhkan seorang telik sandi. Yang kumaksudkan bukan telik sandi biasa. Orang itu harus masuk dan menyusup ke Lopandak secara diam-diam. Selanjutnya dia harus mengadakan penyelidikan secara cermat. Dia harus segera bisa menyimpulkan tentang peranan desa itu. Yang pertama harus diketahui dan yang paling penting ialah, adakah hubungan antara Lopandak dengan hutan tarik yang sekarang disebut-sebut sebagai Majapahit? Yang berikutnya ialah, kegiatan apa saja yang dilakukan di Lopandak? Siapa saja yang berperanan? Apa peranannya? Dan apa yang mereka rencanakan? Tugas itu bukanlah tugas yang ringan, Tuan. Saya kira tugas itu tidak bisa diserahkan pada seorang telik sandi biasa. Itulah yang tadi kukatakan, Kakang Bajil. Orang yang dikirim haruslah orang yang mempunyai ilmu kanuragan cukup tinggi, berani dan cerdik, sehingga mampu menyusup tanpa diketahui orang-orang Lopandak. Di samping itu, dia juga harus belum terlalu dikenal. Nah, kukira kau bisa memikul tugas ini, Sakawuni. Bagaimana pendapatmu? Sepertinya tugas itu cukup menarik, Tuan Kebo Mundarang. Oh, mengapa kau katakan menarik, Sakawuni? Ya, aku senang bekerja yang banyak tantangan. Ini bukan soal kesenangan. Ini tugas rahasia dan penting. Tuan Kebo Mundarang. Ada apa, Dewi Sambi? Kalau seandainya Tuan melimpahkan tugas itu pada saya akan dengan bangga menerimanya. Namamu lebih dikenal dibanding Sakawuni. Ini bisa merugikan usaha-usaha penyelidikan itu nanti. Dan kukira Kakang Bajil sangat membutuhkan tenagamu di sini. Benar, Tuan. Lebih baik Sambi bersama saya. Tugas ini lebih tepat kalau diberikan pada Sakawuni. Nah, kukira tak ada persoalan lagi. Sakawuni bisa berangkat secepatnya. Dan aku akan ke Kediri untuk melaporkan peristiwa Lopandak ini pada Gusti Arda Raja. Tapi ingat, Sakawuni,
Kami semua percaya padamu. Tugas ini merupakan tugas penting dan terhormat. Karena itu, kau jangan menyia-nyiakan tugas ini, apalagi mengkhianatinya. Kalau sampai terbukti kau tidak setia pada pemerintah Kediri, kau akan menjadi buron seumur hidupmu. Werdamurti, tunggu Werdamurti. Jadi, kau benar-benar akan meninggalkan aku di sini? Bukan aku yang akan meninggalkanmu, Kakang. Tapi kau yang tak mau mengikuti aku. Werdamurti, baiklah. Aku akan mengikutimu kembali ke Lopandak. Oh, Kakang. Kakang Linggapati. Aku mencintaimu, Werdamurti. Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku sudah memutuskan sekarang. Apapun yang akan terjadi, aku harus bersamamu. Aku bersumpah, Werdamurti. Jangan, Kakang. Kau tidak perlu bersumpah. Aku sudah merasa lega dan bahagia kalau kau mau mengakui kesalahanmu dan mempertanggungjawabkan di depan Gusti Banyak Kapuk. Ya Werdamurti. Aku memang salah. Dan aku harus bertanggung jawab. Werdamurti. Iya, Kakang. Apakah suatu ketika nanti kita akan berhasil mewujudkan cita-cita kita? Mudah-mudahan saja, Kakang. Sekarang ini belum saatnya membicarakan cita-cita pribadi. Kita harus berjuang keras membantu cita-cita yang lebih luhur. Kalau suatu ketika nanti ada sebuah negara yang bernama Majapahit, yang aman tentram, yang adil dan makmur, gemari Palo Jinawi, yang rajanya dan rakyatnya bersatu padu, apakah kau mau meminang aku, Kakang Linggapati? Oh, Werdamurti, aku sudah tidak sabar lagi menunggu saat-saat seperti itu. Kau harus sabar, Kakang. Kakang Linggapati. Kakang. Werdamurti. Werdamurti. Aku rupanya tertidur ya, Kakang. Ya, kau tertidur di pangkuanku. Lihat, matahari sudah semakin condong ke arah barat. Iya, waktu cepat berlalu. Sudah sore. Rapikanlah rambutmu, lalu kita berangkat ke Lopandak. Matahari semakin turun ke batas cakrawala. Sinarnya lemah membelai pucuk-pucuk pohon randu. Beberapa ekor burung terbang melintas rendah, naik ke atas tebing, dan akhirnya lenyap di balik tanah yang berbukit-bukit. Werdamurti merasa lega dan bahagia. Linggapati akhirnya mau kembali ke Lopandak. Rapikan dulu rambutmu itu, Werdamurti. Setelah itu, mari kita bersama-sama kembali ke Lopandak. Kakang Linggapati, tolong kau rapikan rambutku ini. Rambutmu hitam sekali. Lemas, hitam dan berombak. Banyak gadis berambut hitam, lemas dan berombak. Tapi, bukankah Werdamurti hanya satu? Mana aku tahu, Kakang. Mungkin saja bagimu Werdamurti ada 2, 3, atau 4. Kalau Werdamurti ada 4, tentu akan sulit memilih salah satu di antara mereka. Rupanya sudah sore, Kakang. Aku takut kemalaman di hutan. Marilah kita pulang sekarang. Oh iya, kita pulang ke rumah atau langsung ke lereng Girinata? Sebaiknya kau pulang ke rumahmu dulu, Kakang. Kau temui dulu ayahmu. Aku akan menunggu di rumahku. Mengapa tidak langsung saja kita ke lereng Girinata? Aku ingin segera melaporkan peristiwa ini pada Gusti Banyak Kapuk. Kukira malam ini ayahku dan ayahmu pasti tidak akan ada di rumah. Kalau kau berpendapat begitu, baiklah. Kita langsung saja ke lereng Girinata. Lereng Girinata adalah tempat yang dirahasiakan sekali oleh warga desa Lopandak. Lereng itu sangat terjal dan sukar dicapai, dan merupakan suatu tempat yang tersembunyi. Di belakang lereng itu terdapat sebuah lapangan yang cukup luas. 4 dinding batu yang tinggi terjal melindungi lapangan itu dari hembusan angin sepanjang musim. Di lapangan itulah, hampir setiap malam, Banyak Kapuk melatih ilmu kanuragan pada calon-calon prajurit Majapahit. Iya. Terus, bagus.
terus. Awas. Perhatikan kaki, sikut dan telapak tangan. Ayunkan kaki dengan kuat. Jangan ditahan, tapi jaga terus keseimbangan. Iya, begitu. Terus. Bagus. Iya, bagus. Iya. Iya. Coba kau maju ke depan. Iya, ya. Nah. Sekarang kau pasang kuda-kuda yang benar ya. Iya, begitu. Kau mempunyai tulang-tulang yang bagus. Tapi kulihat gerakanmu masih agak canggung. Coba sekarang kau pukul aku. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Kau pukul aku dengan seluruh kekuatanmu. Ayo. Cepat lakukan. Iya. Nah. Bukankah kentara sekali bahwa kau masih ragu untuk lontarkan pukulan? Kau tidak yakin akan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. Hal itu bisa merugikanmu dalam setiap pertarungan. Musuh akan segera mengetahui kelemahanmu. Dan jika musuh sudah mengetahui letak kelemahan kita, sudah bisa membaca gerakan kita, maka artinya kita sudah kalah sebelum pertarungan selesai. Perhatikan ini baik-baik. Nah, sekarang coba. Anak-anak dari desa Lopandak berdiri di sebelah sana. Ya. Sana. Ya. Anak-anak dari Hamba di sebelahnya. Nah, kalian anak-anak dari Kapulungan di sebelah timur. Ya. Anak-anak dari Pajarakan, Pongging dan Jongan di sebelah barat. Gusti. Ada apa, Kegak Salih? Mengapa kau datang terlambat? Hamba ditahan Ki Lurah Rakawigira, Gusti. Ditahan bagaimana maksudmu? Hamba disuruh melaporkan pada Gusti Banyak Kapuk. Sekarang Ki Lurah menunggu Gusti di luar. Katanya ada berita penting yang akan beliau sampaikan pada Gusti. Loh, mengapa tidak kau suruh masuk saja? Entahlah Gusti. Beliau tidak mau masuk. Katanya berita ini agak rahasia sifatnya. Begitu. Baiklah. Nah, kalian boleh istirahat sebentar. Nanti latihan jurus berikutnya akan kita mulai lagi. Ya, sekarang kalian boleh latihan sendiri-sendiri jurus yang sudah kuajarkan kemarin dan kemarin lusa. Banyak Kapuk kelihatan sangat terkejut begitu mendengar laporan mengenai peristiwa di pagar Gunung Batu. Untuk sesaat lamanya, tokoh pendekar bekas pejabat kerajaan Singasari itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hamba sangat menyesalkan peristiwa ini, Gusti. Ya, aku juga menyesal, Ki Lurah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Akibatnya bisa berbahaya sekali. Bisa menghancurkan seluruh rencana Gusti Sanggrama Wijaya. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan Linggapati? Soal Linggapati, hamba serahkan pada orang tuanya. Ranadikara, kau bicara sendiri pada Gusti Banyak Kapuk. Ampun, Gusti. Hamba mohon ampun atas kelakuan Linggapati anak hamba. Ya, Linggapati, anakmu itu memang punya bakat besar di bidang ulah kanuragan. Tapi sayangnya dia sombong. Dan nampaknya juga kurang bisa mengendalikan dirinya. Hamba sudah berulang kali memperingatkannya, Gusti. Dia memang brutal. Tapi hamba sudah sering kali memperingatkannya. Jangan sombong. Jangan memperlihatkan ilmu yang sudah kau pelajari dari Gusti Banyak Kapuk. Hiduplah sederhana saja, seperti petani biasa. Tapi anak hamba itu memang bengal. Rupanya dia tidak mau mendengarkan kata-kata hamba. Di mana anakmu sekarang, Ranadikara? Ampun, Gusti. Hamba belum berhasil membawanya ke hadapan Gusti. Persoalan ini pasti ada buntutnya. Jaran Lejong pasti melaporkan pada pimpinannya. Baik. Ayo, ikut aku. Ya, Gusti. Coba kalian dengarkan baik-baik. Malam ini ada berita yang sungguh-sungguh tidak menggembirakan untuk kita semua. Baru saja Ki Lurah Rakawigirang melaporkan padaku
Linggapati, anak Ranadikara, dan 8 orang temannya telah melakukan kesalahan yang amat besar yang bisa membahayakan kita semua. Bahkan bisa membahayakan kedudukan Gusti Sangramawijaya di Majapahit. Linggapati dan 8 orang temannya itu telah berani melanggar larangan yang sudah berkali-kali kukatakan di tempat ini. Mereka telah lupa diri. Mereka telah terbawa nafsu hingga timbullah pertumpahan darah. Linggapati dan teman-temannya itu telah berani mencegat 2 orang pendekar Kediri dan menyerang mereka di pagar Gunung Batu. Nah, akibatnya 9 orang menemui ajalnya, termasuk salah seorang di antara 2 pendekar Kediri itu. Ya, kejadian ini benar-benar sangat kusesalkan. Dan sekarang Linggapati kabur. Nah, bukankah ini sikap seorang pengecut? Aku mengajari kalian ilmu kanuragan bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer, juga bukan untuk berkelahi murahan. Aku mengajarkan ilmu ini agar kalian nanti menjadi prajurit-prajurit Majapahit yang tangguh, yang bisa diajak menggempur musuh. Nah, baiklah. Orang yang bersalah wajib dihukum. Tapi aku bisa berbuat apa kalau orang yang harus dihukum nyatanya tidak ada? Gusti, biarlah hamba saja yang mewakili anak hamba. Biarlah hamba yang memikul hukumannya, Gusti. Tidak, Ranadikara. Bukan kau yang seharusnya dihukum. Akulah yang sepantasnya mewakili Linggapati. Aku orang tuanya, Raka Wigirang. Akulah yang harus menggantikan hukuman itu. Perbuatan tercela yang dilakukan anak adalah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi ingat, Ranadikara, aku kepala desa Lopandak. Akulah yang harus bertanggung jawab atas warga desa ini. Aku lebih berhak mewakili anakmu, Ranadikara. Terima kasih, Raka Wigirang. Ketulusan dan sikapmu sangat mengharukan hatiku. Tapi cobalah mengerti keadaanku. Cobalah mengerti perasaanku. Anakku sudah berbuat salah. Dia kabur. Dan sekarang orang lain yang harus menanggung akibatnya. Aku bukan orang lain, Ranadikara. Aku kepala desamu. Akulah yang harus bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di Lopandak. Tidak, Raka Wigirang. Lebih baik aku mati daripada harus menyaksikan kau dihukum gara-gara anakku. Oh, Gusti, biarlah hamba saja yang mewakili anak hamba, Gusti. Hukumlah hamba, orang tua yang tidak becus mendidik anak ini. Hukumlah hamba, kalau perlu bunuhlah hamba. Tidak, jangan, Ayah. Ampun, Gusti. Hambalah yang bersalah. Hamba yang harus dihukum. Hamba tak ingin melibatkan orang lain. Biarlah kesalahan ini hamba yang tanggung sendiri. Ampun, Gusti. Linggapati. Ya, Gusti. Kemana saja kau selama ini? Hamba melarikan diri, Gusti. Hamba bersembunyi dalam hutan. Mengapa tiba-tiba kau muncul di sini? Hamba telah menyadari bahwa hambalah yang bersalah. Werdamurti telah menjemput hamba, lalu mengantarkan hamba menghadap Gusti Banyak Kapuk. Setiap orang salah harus mendapat hukuman. Kalau orang salah karena hal-hal tertentu bebas dari hukuman, maka masyarakat yang akan dirugikan. Hamba sanggup menerima hukumannya, Gusti. Hamba memang pantas dihukum. Iya. Nah, Raka Wigira. Ya, Gusti. Dan kau, Ranadikara. Ya, Gusti. Nah, karena Linggapati sudah datang, maka dia sendirilah yang harus memikul hukuman atas perbuatannya. Kalian dan semuanya minggir. Kau Kakek Sari, bawa Linggapati ke tengah lapangan. Ikat dia. Sang pemuda berbadan kekar segera membawa Linggapati ke tengah lapangan. Sementara yang lain bergerak menepi. Mereka lalu berdiri berjajar di sepanjang dinding tebing. Linggapati diikat di sebuah tonggak kayu. Inilah contoh seorang calon prajurit yang tidak baik. Dia sombong.
Dia tidak mampu mengendalikan diri sehingga merugikan banyak orang. Dia telah melakukan kesalahan berat. Karena itu harus dihukum. Dia harus dicambuk 100 kali. Kau maju ke depan. Bukan kau. Kau yang kumaksudkan. Iya. Gadis yang tadi membawa Linggapati yang kumaksudkan. Iya, Gusti. Ini ada rotan hitam. Kau cambuk laki-laki itu supaya jera. Supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Werdamurti terkejut. Dia memang yang membawa Linggapati ke lereng Kirinata untuk diserahkan pada banyak kapuk. Dia juga sangat mencela tindakan laki-laki pacarnya itu. Tapi dia sama sekali tidak menduga bahwa dialah yang ditugaskan menjadi algojonya. Banyak kapuk sendiri memilih Werdamurti karena dia bermaksud meringankan hukuman Linggapati. Dia sengaja memilih algojo seorang gadis supaya cambukannya tidak terlalu menyakitkan. Bagaimana? Kau terima tugas ini? Hamba akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, Gusti. Bagus. Nah, kerjakan. Werdamurti menerima cambuk yang berupa sebuah rotan berwarna hitam legam. Biasanya, seorang laki-laki yang kuat sekalipun tidak akan tahan dicambuk 100 kali. Sebelum mencambuk, Werdamurti mendekati Linggapati. Aku harus menghukummu, Kakang. Lakukanlah, Werdamurti. Lakukanlah. Cambuklah aku dengan baik. Cambuklah Linggapati dengan keras. Kau jangan lagi memandang aku sebagai Linggapati yang selama ini kau kenal baik. Pandanglah aku sebagai seorang penjahat yang memang pantas dihukum. Ayo cambuklah aku, Werdamurti. Baiklah, Kakang. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari peristiwa ini. Werdamurti lalu mundur 3 langkah. Dan kemudian... Werdamurti terus mencambuk punggung Linggapati. Kini rotan hitam itu sudah mulai menyobek kulit Linggapati. Darah mulai merembes keluar. Linggapati merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tubuhnya bergoyang-goyang dan wajahnya mengkerut. Werdamurti menggigit bibirnya setiap kali mendengar Linggapati menjerit kesakitan. Aku harus melakukannya, Kakang. Terus, cambuklah aku, Werdamurti. Jangan bimbang, cambuklah aku. Maafkan aku, Kakang. Bukan kau yang kucambuk, tapi perbuatanmu, kesalahanmu. Ya, cambuklah lebih keras lagi. Aku memang laki-laki yang bodoh. Aku pantas dicambuk oleh gadis yang paling kucintai. Cambuklah lebih keras lagi, Werdamurti. Kakang, tentu sakit sekali rasanya. Tentu pedih sekali rasanya punggungmu. Tidak, Werdamurti. Cambukanmu terasa nikmat. Cambukanmu seperti belayan tanganmu yang mencuci bersih dosa-dosaku. Mendadak, Werdamurti berhenti mencambuk dan gadis itu menjatuhkan diri. Mengapa kau berhenti mencambuk? Ampun, Gusti. Ampun. Hamba tidak sanggup lagi. Lebih baik hambalah yang dicambuk, Gusti. Mengapa begitu? Ampun, Gusti. Hamba mencintai laki-laki itu. Setiap kali mengayunkan cambuk, rasanya hati hamba teriris pedih. Hamba tidak sanggup lagi, Gusti. Jadi kau lebih mementingkan cintamu daripada tugasmu. Werdamurti, kau jangan membuatku malu. Ayolah, cambuk lagi si Linggapati. Tidak, Ayah. Saya tidak sanggup lagi. Lebih baik sayalah yang dicambuk. Anak perempuan tidak tahu malu. Minggirlah, tunggu. Jangan terburu nafsu, Raka Wigirang. Werdamurti anakku. Dia harus dihajar karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Raka Wigirang, kalau Werdamurti tidak sampai hati menghukum anakku, karena mungkin mereka mempunyai hubungan tertentu, biarlah aku yang akan merampungkan persoalan ini. Linggapati adalah anak Ranadikara.
Gusti Banyak Kapuk. Biar hambalah yang mencambuk anak celaka itu. Suasana lereng Girinata menjadi hening dan sepi. Dinding-dinding karang yang menjulang tinggi menambah keheningan malam itu dengan kebisuannya. Cahaya obor minyak jarak yang terpanjang di beberapa tempat meliuk-liuk perlahan-lahan di belayar angin yang menerobos masuk melalui celah-celah tebing. Rana Dikara melompat garang dan tangan kanannya menyambar cambuk rotan hitam. Gusti, biar hamba yang meneruskan hukuman ini. Anak hamba memang sudah sepantasnya dicambuk sampai mati. Oh, jangan, Paman. Dia nanti bisa benar-benar mati. Diam kau, Werdamurti. Linggapati pantas dihukum cambuk 100 kali. Dan kau baru saja mencambuknya sebanyak 19 kali. Nah, anak liar, anak setan. Akulah sekarang yang akan menghajarmu. Dengan perasaan marah, benci dan sedih, Rana Dikara terus mencambuk anaknya sendiri. Tubuh Linggapati menggeliat, mengejang karena menahan rasa sakit dan pedih yang menjalar di bagian belakang badannya. Mendadak suara cambuk berhenti. Rana Dikara kaget. Tiba-tiba saja tangannya seperti lemas, tak berdaya lagi. Dia merasa ada sesuatu yang amat keras mencubit pundaknya. Gusti, mengapa? Mengapa? Ya, sudahlah, Rana Dikara. Kau tidak perlu terus-menerus mencambuk anakmu sendiri. Benar yang dikatakan anak gadis itu. Linggapati bisa mati di tanganmu. Tapi anak hamba telah berbuat salah, Gusti. Dan hukuman sudah dijatuhkan. Biar saja anak hamba itu mampus. Cukup, Rana Dikara. Lepaskan Linggapati. Gagak Sali melepas ikatan Linggapati. Tak ada seorang pun yang berani berkata-kata. Rakawi Girang dan Rana Dikara menundukkan wajahnya. Banyak Kapuk melangkah ke arah tonggak kayu dan memungut rotan hitam yang terletak di atasnya. Rana Dikara, Gusti, kelihatannya kalian tidak puas. Oh, ampun Gusti. Hamba tidak mengerti apa sesungguhnya yang Gusti kehendaki. Iya, benar Gusti. Hamba bertanya-tanya dalam hati, mengapa tiba-tiba Gusti membatalkan hukuman atas diri anak hamba? Aku tidak membatalkannya. Linggapati sudah dicambuk sebanyak 30 kali. Apakah itu belum cukup? Tapi, bukankah seharusnya anak berandal itu dicambuk 100 kali? Apakah kau mau membunuh anakmu sendiri, Rana Dikara? Kau sudah susah payah membesarkannya. Dan sekarang kau mau membunuhnya. Tapi anak itu sudah melakukan kesalahan, Gusti. Dia pantas dihukum berat. Biar saja dia mampus karena perbuatannya yang ugal-ugalan itu. Tidak boleh sampai begitu, Rana Dikara. Orang yang mempunyai kesalahan memang harus diberi hukuman. Hukuman ini penting. Tapi pengertian, kesadaran yang ditumbuhkan dari hukuman itu jauh lebih penting. Dengar. Harus dibedakan antara hukuman dan penyiksaan. Iya, Gusti. Hukuman mempunyai sasaran yang pasti. Ialah membuat si terhukum menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan berpikir. Tapi penyiksaan lain lagi. Penyiksaan hanya sekedar melampiaskan rasa kesal dan dendam. Penyiksaan itu tidak manusiawi. Kalau kalian membenci prajurit-prajurit Kediri yang senang menyiksa orang, nah, mengapa kalian mau menirunya dengan mencambuk Linggapati sampai mati? Ampun, Gusti. Hamba baru sekarang ini menyadari bahwa menghukum orang lain dengan menyiksa orang. Ya, itu sudah jelas. Menyiksa cenderung untuk menyakiti sesama hidup. Sedang menghukum punya kecenderungan mencintai sesama hidup. Baiklah, kukira persoalan ini selesai. Atau anggap saja selesai sampai di sini. Linggapati. Iya, Gusti. Apa kau menyesali perbuatanmu? Hamba sangat menyesalinya, Gusti. Hamba berjanji... Cukup. Kau tidak perlu janji di hadapanku. Juga di hadapan mereka. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Yang penting kau menyesal. Kau tahu bahwa perbuatanmu merugikan orang lain
Dan selanjutnya kau berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, Gusti. Baiklah, kau boleh pulang, Linggapati. Dan kalian, aku bebaskan untuk berlatih malam ini. Besok kita mulai lagi. Kau, Raka Wigirang, dan kau Rana Dikara. Oh, ya, Gusti. Baik, Gusti. Aku mau bicara pada kalian berdua. Baik, Gusti. Raka Wigirang. Iya, Gusti. Mulai malam ini, kita harus mengadakan penjagaan ketat. Khususnya sekitar lereng Kirinata ini. Aku yakin orang yang bernama Jaran Lecong itu sudah sampai ke Jasun Wungkal dan melaporkan apa yang menimpa dirinya di pagar Gunung Batu. Oh, baik, Gusti. Hamba akan menambah jumlah warga desa Lopandak untuk mengawasi daerah di sekitar sini, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba kira pengamanan desa Lopandak sendiri juga harus diperhatikan. Sebab desa itu merupakan pintu masuk menuju kemari. Iya, benar, Rana Dikara. Jumlah para peronda malam harus ditambah lagi. Jangan sampai ada orang-orang dari pemerintah Kediri yang bisa menyusup dan akhirnya menemukan lereng Kirinata. Baik, Gusti. Ampun, Gusti. Bagaimana dengan anak-anak yang besok lusa akan diberangkatkan ke Majapahit? Apakah sudah siap segala sesuatunya? Ya. Semuanya berjumlah 40 orang, ya. Dari Lopandak 5 orang, selebihnya mereka berasal dari desa-desa lain seperti Habal, Kapulungan, Pongging. Bahkan ada yang datang dari jauh sekali, dari desa Renes di kaki Gunung Andung. Bagaimana dengan anak-anak yang sekarang ini, Gusti? Apa Gusti tidak mendapat kesulitan melatih mereka? Ya, sampai saat ini kita sudah menyelesaikan 4 gelombang latihan. Yang sekarang ini gelombang kelima. Memang agak berbeda dengan anak-anak sebelumnya. Tapi sebenarnya tak menjadi soal. Mereka memang kurang berbakat. Tapi kalau mereka rajin berlatih, setelah di Majapahit nanti, kukira mereka pun akan mampu menjadi prajurit-prajurit yang handal. Ya, kukira cukup. Tidak ada lagi yang hendak aku sampaikan pada kalian. Ampun, Gusti. Dan bagaimana dengan persediaan makanan untuk anak-anak yang berlatih? Cukup, Raka Wigirang. Bantuan kalian dari warga desa Lopandak rasanya sudah cukup berlimpah-limpah. Nah, kalau kalian mau pulang, pulanglah. Baik, Gusti. Kami mohon diri. Kami harus menghubungi anak-anak Lopandak malam ini juga. Iya. Berangkatlah dan hati-hatilah. Raka Wigirang dan Rana Dikara segera menuju kudanya yang ditampatkan di bawah pohon asam Jawa. Sebentar kemudian, mereka sudah meninggalkan lereng Kirinata menuju Lopandak yang terbaring di bawahnya. Berita seperti inilah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Akhirnya terbukti juga bahwa ada gerakan bawah tanah yang bisa dianggap membahayakan pemerintah Kediri. Ampun, Gusti. Mungkin bukti-buktinya belum cukup kuat, Gusti. Bukti memang masih perlu diperkuat lagi, Paman Kebomundaran. Tapi setidak-tidaknya sekarang ini kita bukan lagi curiga membabi buta. Iya, benar, Gusti. Kalau ada warga desa berani menyerang prajurit-prajurit Kediri, seperti yang telah dilakukan warga Lopandak itu, jelas diperlukan pengusutan lebih jauh, Gusti. Di mana letak desa Lopandak, Paman? Di lereng Gunung Arjuno sebelah selatan, Gusti. Bagus. Sekarang begini saja, Paman. Iya, Gusti. Kau tahu, ada berapa ratus orang prajurit Kediri yang disiagakan di Jasun Wungkal sekarang ini? Semuanya ada 200 orang. Itu sudah termasuk prajurit yang menjaga dan mengamankan rumah Empu Bajil. 200 orang. Berapa prajurit kira-kira dibutuhkan untuk menyapu bersih desa Lopandak, Pak? Ampun, Gusti. Apakah Gusti langsung ingin menyerbu ke desa Lopandak? Bukan maksudku mau langsung menyerbu. Tapi paling tidak kita harus bisa mengukur kemampuan lawan. Aku tidak mau ada sekumpulan warga desa yang berani berbuat kurang ajar pada pemerintah Kediri. Kalau memang diperlukan, ya, apa salahnya mereka disapu bersih? Ampun, Gusti. Hamba sudah menugaskan seorang telik sandi yang cukup handal.
menurut pendapat hamba, kita tunggu dulu hasil pekerjaan Telik Sandi itu. Nah, setelah jelas bahwa desa Lopandak terlibat dengan usaha-usaha gerakan bawah tanah, barulah kita mengerahkan bala tentara, Gusti. Baik. Usulmu cukup masuk akal, Paman Kebo Mundarang. Baik. Tapi kita tetap harus mempersiapkan bala tentara yang sewaktu-waktu bisa kita kerahkan untuk menumpas para perusuh. Apakah 500 orang prajurit cukup, Paman? Hamba kira cukup, Gusti. Dengan ditambah prajurit kita yang ada di Jasun Wungkal, berarti jumlahnya menjadi 700 orang, Gusti. Ya, kukira Paman harus berangkat secepatnya ke Jasun Wungkal. Aku akan menyusul kemudian. Baik, Gusti. Kebo Mundarang, Patih Kediri tersebut segera mengerahkan 500 orang prajurit terlatih. Arda Raja mengantarkan sampai ke Tugu batas kota Kediri. Gusti, bagaimana dengan Gusti Prabu Jayakatwang? Apakah Gusti Arda Raja sudah melaporkan keberangkatan hamba ini? Ayahanda Prabu sedang sibuk mengurusi tamu-tamu dari negara-negara bawahan. Dan lebih baik soal ini kita rahasiakan dulu, Paman. Nanti, kalau kita sudah menemukan bukti-bukti yang kuat, barulah aku akan melapor. Nah, berangkatlah, Paman. Tunggulah aku di Jasun Wungkal. Aku akan menyusul besok pagi. Dan aku sendiri nanti akan memimpin penggerebekan di desa Lopandak. Baik, Gusti. Hiya! 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 Maaf, Kakang. Sakit ya? Pedih sekali rasanya. Jangan terlalu keras menyekanya, Wardamurti. Aku sudah tumbuhkan daun sigi dan kucampur dengan minyak kelapa muda. Mari, aku borehkan, Kakang. Pelan-pelan saja, Wardamurti. Besok, lukamu pasti sudah kering. Daun sigi ini berkhasiat sekali untuk mengeringkan luka-luka luar. Maafkan aku ya, Kakang. Kenapa kau minta maaf, Wardamurti? Aku sudah mencambukmu. Mungkin aku terlampau keras mencambukmu. Tidak apa-apa. Aku memang pantas dicambuk olehmu. Tapi aku benar-benar sudah menyadari kekeliruanku sekarang ini. Aku benar-benar seorang lelaki yang tolol. Aku goblok sekali. Aku masih harus belajar lebih banyak lagi. Kita semua memang masih harus belajar, Kakang. Bukan hanya kau. Sekarang mataku mulai terbuka, Wardamurti. Aku tidak lagi tertutup dan hanya bisa melihat kepentinganku sendiri saja. Kupikir hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Maksudmu pengorbanan? Ya, hidup harus diisi dengan pengorbanan. Tapi rupanya pengorbanan itu harus belajar juga, Wardamurti. Tentu saja, Kakang. Berkorban harus tanpa pamrih. Harus benar-benar dilakukan dengan tulus. Aku kagum pada pribadi yang dimiliki Gusti Banyak Kapuk. Beliau bekerja keras, jauh dari keluarga, memberikan segala-galanya untuk sebuah cita-cita yang masih samar-samar. Beliau mempunyai tempat berpijak yang jelas, mempunyai dasar-dasar yang kokoh. Karena itu, beliau mampu bekerja dengan baik, tanpa mengeluh, tanpa harus merasa jenuh. Suatu saat nanti, kau pun akan bisa mencapai tingkat seperti itu, Kakang. Asalkan kau tetap setia pada keyakinan dan pendirianmu. Hanya apa, Wardamurti? Hanya aku merasa khawatir, Kakang. Jangan-jangan setelah kau berhasil nanti, justru
kau akan meninggalkan aku. Wardamurti, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Setelah negara yang bernama Majapahit ini berdiri, aku akan bergegas ke rumahnya. Aku akan melamarmu, Wardamurti. Kakang Linggapati. Malam mulai turun perlahan. Gugusan bukit tinggal nampak kehitam-hitaman. Udara dingin mengalir turun menyelimuti desa Lopandak yang mulai lengang. Tak ada pintu dan jendela terbuka. Kesunyian itu tiba-tiba menjadi terganggu sejenak. Derap 2 ekor kuda terdengar menuruni gundukan bukit dan meluncur turun melewati jalanan berbatu. Kakang Murdaja, kita sudah berputar sampai 3 kali mengelilingi desa Lopanda. Sepertinya malam ini cukup aman. Iya, benar Adik Gagak Sari. Bahkan kita tak berjumpa dengan seorang manusia pun. Desa Lopanda ini sudah seperti kuburan tua saja tampaknya. Tapi kita harus berjaga-jaga, Kakang. Ini perintah dari Ki Lurah sendiri. Ya, mungkin sebagai akibat peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Oh, iya jelas, Kakang. Aku tak habis pikir, Kakang Linggapati mengapa sampai nekat begitu. Linggapati memang mudah panas hatinya. Tapi ngomong-ngomong, aku malah baru tahu bahwa ada hubungan antara Linggapati dengan anak gadis Ki Lurah itu. Oh, kalau soal itu aku sudah lama tahu. Mereka memang pandai menyimpan rahasia. Tapi banyak teman-teman sudah tahu hubungan mereka. Lihat Adik Gagak Sali. Iya, aku juga melihatnya, Kakang. Sepertinya ada seseorang manusia melangkah hati-hati di atas pematang itu. Ayo kita lihat siapa dia. Jangan-jangan orang yang bermaksud tidak baik. Hei, berhenti kataku. Siapa kalian ini, ha? Mengapa kalian berdiri di situ? Oh, rupanya dia seorang nenek-nenek, Kakang. Kau siapa, Nek? Dan mengapa malam-malam masih berada di jalan? Aku tersesat di jalan. Rumahmu di mana? Kambang Rawi. Wah, kalau begitu kau tersesat jauh sekali, Nek. Dan kukira kau tidak bisa meneruskan perjalanan malam ini. Aduh, lalu bagaimana ya? Sebaiknya kau ikut kami, Nek. Kalau hanya untuk tidur, barangkali kau tak usah khawatir. Ayo, ikut kami. Gagak Sali dan Murdaja membawa nenek-nenek yang mereka temukan di tengah-tengah pematang. Bulan tanggal muda baru saja muncul dari celah-celah pohon ketika mereka tiba di gardu jaga. Gardu itu cukup rapat, terbuat dari batu-batu kali yang disusun rapi. Atapnya dari daun ilalang, diseling anyaman daun kelapa. Nah, kau bisa tidur di gardu jaga ini, Nek. Apa aku akan tidur sendiri di sini? Iya, tentu saja kau akan tidur sendiri, Nek. Oh, iya. Tapi kau tak usah khawatir. Sebentar lagi para petugas ronda akan mampir kemari, Nek. Aku mau tanya ya. Iya. Apa nama desa ini, anak muda? Oh, nama desa ini Lopanda, Nek. Iya. Kalau kau mau ke Kambang Rawi, masih separuh hari lagi berjalan dengan kaki, Nek. Oh, iya. Apa desa ini aman? Maksudnya tidak ada penjahat begitu? Ya, selama ini aman, Nek. Dan mudah-mudahan saja tetap aman. Sudahlah, Nek. Kau tidak usah takut. Dan nanti kami akan kemari lagi untuk menengokmu. Iya. Tidur saja dengan tenang ya, Nek, ya. Iya, baik. Terima kasih, anak-anak. Nampaknya gardu jaga ini cukup hangat untuk tidurku malam ini. Ya, lumayan. Tidak usah nyewa, bukan? Kau ini ada-ada saja, Nek. Gardu jaga ini bukan milik siapa-siapa. Dia milik masyarakat di sini. Kalau kau mau bayar sama siapa, Nek? Iya. Syukurlah kalau tidak bayar. Lagi pula, uang buat bayar juga tidak punya. Ya sudah. Pergilah kalian. Aku ngantuk dan lelah sekali.
Aku mau tidur. Selamat tidur ya, Nek. Gagak Sali dan Murdaja memacu kudanya ke arah barat, kemudian membelok ke utara menyusuri ladang-ladang yang ditanami tumbuh-tumbuhan pendek. Mereka tiba di sebuah sungai kecil, kemudian memutar kudanya ke arah selatan. Setelah sekali mengelilingi desa Lopandak, mereka memutuskan kembali menuju Gardu Jaga. Kok sepi sekali? Mungkin dia sudah tidur pulas. Sebenarnya agak mencurigakan juga. Ada nenek-nenek sampai kemalaman di tengah jalan. Mestinya dia bisa menginap di Wawaru atau Banyu Hening. Ya, mungkin saja dia sudah pikun. Sebentar, Kakang Murdaja. Ya. Sepertinya pintu gardu tidak diselarak dari dalam. Apa mungkin dia lupa? Tadi dia bilang takut menginap di sini. Tapi kenapa sampai lupa menutup pintu? Coba kau lihat saja, Adi Gagak Sali. Kalau dia belum pulas, bangunkan saja. Suruh dia menutup pintu dari dalam. Baik, Gagak. Pemuda yang bernama Gagak Sali segera melompat dari punggung kudanya. Pintu memang tidak ditutup sama sekali. Gagak Sali mendorong pintu itu dengan hati-hati. Wah, celaka. Dia tidak ada di dalam, Kakang. Kurang ajar. Ruangan gardu kosong. Tak ada siapa-siapa. Tak ada barang yang hilang. Ayo cepat, kita laporkan saja pada Ki Lurah. Jelas orang itu mempunyai tujuan yang tidak baik. Aku belum bisa menebak apa tujuannya datang ke Lopandak. Tapi aku tahu pasti bahwa dia bukan sekedar seorang nenek-nenek yang kemalaman di jalan. Mengapa kalian tidak membawanya saja ke rumahku? Mengapa kalian suruh menginap di Gardu Jaga? Kami kasihan melihat keadaannya, Ki Lurah. Iya, kelihatannya dia sudah sangat lelah dan mengantuk. Kami tidak sampai hati membawanya berjalan-jalan jauh. Karena itu kami mengambil keputusan untuk menempatkan di Gardu Jaga. Kalian terlalu sembrono. Lain kali kalian tidak boleh menerima sembarang orang di sini. Kalian harus membawanya kemari supaya aku bisa memeriksanya lebih cermat. Baik, Ki Lurah. Kami mengaku bersalah. Apakah sudah lama dia meninggalkan Gardu Jaga? Kami tidak tahu persis, Ki Lurah. Sebab waktu kami kembali sehabis mengelilingi Lopandak, dia sudah tidak ada lagi di Gardu Jaga, Ki Lurah. Baiklah. Sekarang begini. Kita harus mencari dan menemukan orang itu. Kau hubungi Rana Dikara dan beberapa orang pemuda yang berani dan sudah terlatih ilmu kanuraganya. Setelah itu, kalian mengadakan pelacakan dan pencarian. Sementara itu aku akan ke lereng Girinata untuk menemui Gusti Banyak Kapuk. Aku yakin kehadiran nenek-nenek itu ada hubungannya dengan peristiwa pagar Gunung Batu. Baik, Ki Lurah. Oh ya, kalian mengadakan pelacakan tanpa menggunakan kuda dan obor. Sebab hal itu bisa menyulitkan kalian sendiri untuk meringkusnya. Baik, Ki Lurah. Sebentar kemudian, di halaman rumah Rana Dikara sudah banyak pemuda desa berkumpul. Semua ada 24 orang. Linggapati tidak nampak karena lukanya belum sembuh benar. Rana Dikara memberikan penjelasan sesaat sebelum akhirnya mereka berangkat. Rasanya desa Lopandak sudah kita aduk-aduk malam ini. Semak belukar kita obrak-abrik. Sudut-sudut yang gelap kita periksa. Aneh sekali. Kemana orang itu perginya? Bagaimana pendapatmu, Gagak Sali? Saya yakin dia masih ada di desa Lopandak, Paman. Apakah benar dia seorang nenek-nenek? Iya, Paman. Benar. Kakang Murdaja juga melihatnya. Dia memang seorang nenek-nenek. Napasnya saja kedengaran ngos-ngosan ketika kami bawa ke Gardu Jaga. Kalian kan belum melihat dengan jelas. Wajahnya juga wajah nenek-nenek, Paman. Rambutnya sebagian sudah putih dan punggungnya agak bongkok. Kalau memang dia nenek-nenek, bagaimana dia bisa pergi menghilang secepat itu? Ya, memang agak aneh, Paman. Mestinya kita sudah bisa menemukan dan menangkap orang itu. Hoi! Dia di sini! Dia ada di sini! Oh, itu dia, Paman. Itu dia. Cepat, kepung dia. Kepung! Ayo sana. Ayo. Dia lari ke utara. Ayo.
Nadikara terus mengadakan pengejaran. Mereka mengejar sambil berteriak seperti mengejar pencuri. Suasana di pinggiran desa Lopandak menjadi gaduh. Mendadak mereka berhenti mengejar, karena mendadak orang yang mereka kejar tidak lagi berlari. Kalian ini mau apa sebenarnya? Itu dia orangnya, Paman. Ya, memang dia orangnya. Kita sergap saja, Paman. Tunggu, tenang saja. Jangan ada yang melakukan kekerasan. Aku akan bicara dulu dengan orang ini. Siapa sebenarnya kau ini? Ya, aku seorang perempuan tua. Kau masuk desa Lopandak tanpa izin. Dua orang petugas jaga di desa ini telah membawamu ke gardu jaga. Tapi tiba-tiba saja kau pergi dan bukannya tidur. Maaf saja, aku tidak bisa tidur. Mengapa tidak bisa tidur? Wah, di sana banyak nyamuk. Nyamuknya besar-besar. Aku tidak bisa tidur. Tapi kau tidak bisa pergi kemana-mana sesuka hatimu. Hei, kemana saja kau selama kami tinggal pergi? Aku jalan-jalan saja ke sana kemari. Lalu tiba-tiba ada orang-orang mengejar-ngejar aku. Lalu aku ya tentu saja lari terpirit-pirit. Aku kira kalian tadi sekumpulan rampok atau orang-orang jahat. Sekarang kau ikut kami. Aku mau dibawa kemana? Kau akan kami bawa ke rumah kepala desa. Kau tidak akan kami apa-apakan. Di sana kau hanya akan kami periksa. Aku tidak mau. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri apa-apa. Gagak Salih dan kau Murdaja. Baik. Tangkap orang itu. Baik, Paman. Ayo, Nek. Kau harus kami bawa ke rumah kepala desa. Iya. Ayo. Kurang ajar. Dia melawan, Paman. Iya. Dia malah memukul. Dan pukulannya keras sekali, Paman. Orang ini pasti sengaja menyusup ke desa kita. Ayo, kita tangkap rame-rame. Ayo. Nadikara berusaha meringkus nenek-nenek tak dikenal itu. Tapi dia menjadi sangat terkejut ketika melihat gerakan si nenek yang cepat sekali bagaikan kitiran. Jangankan menangkap, mau menyentuh saja rasanya sulit sekali. Dan si nenek sendiri nampaknya tenang-tenang saja. Walaupun lebih 20 orang mengepungnya dengan rapat, dia selalu bisa meloloskan diri dengan cerdik. Awas! Dia lari! Ayo, terus kejar! Jangan sampai lolos! Ayo, terus! Kurang ajar. Rupanya orang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Paman Ranadikara. Dia lari ke arah sana. Mungkin dia bermaksud ke lereng Girinata. Dia tidak boleh sampai di tempat itu. Tidak seorang pun selain warga Lopandak tahu tentang apa yang sedang berlangsung di lereng Girinata. Lalu sekarang bagaimana, Paman? Kita pecah rombongan menjadi 2. Gagak Salih, Murdaja, dan 10 orang melewati jalan ini. Sisanya ikut aku. Dan ingat, kalau memang dia sukar ditangkap dalam keadaan hidup, kalian kuizinkan membunuhnya. Biar aku nanti yang akan bertanggung jawab. Ayo, jalan. Ayo. Bagus. Terus. Kiri. Kanan. Awas kuda-kuda. Ya, terus. Tendangan memutar. Iya. Bagus. Ya. Sekarang kalian berkumpul. Semua berkumpul sini. Ya, kemari. Sini. Kau. Sini. Semua sini. Dengar. Aku mau memberitahukan suatu hal yang penting pada kalian. Harap diperhatikan baik-baik. Besok malam, kalian semua 40 orang kemungkinan akan diberangkatkan ke Majapahit. Bagi mereka yang tingkat latihannya masih rendah,
masih bisa diteruskan nanti setelah tiba di Majapahit. Kalian harus mengadakan persiapan untuk pemberangkatan ini. Tunggu. Rupanya ada orang yang mengintip pembicaraan kita. Rupanya orang itu ingin tahu siapa Banyak Kapuk. Iya. Siapa kau? Sampai kaget aku. Kau membuatku kaget saja. Aku bertanya siapa kau? Aduh, jangan keras-keras ngomongnya. Aku takut mendengar orang yang ngomongnya keras-keras begitu. Aku tahu. Kau sengaja menyembunyikan keterangan mengenai dirimu. Tapi siapapun kau orangnya, tentulah bukan bermaksud baik. Mengapa kau berani mengintip kami dari tempat ini? Aku mengintip. Kau menuduh orang sembarangan saja. Aku tidak mengintip. Aku sedang menikmati pemandangan dari celah-celah tebing ini. Lihat saja, pemandangan indah sekali dari sini. Bulan tanggal muda bersinar terang. Sudahlah. Kau tidak bisa menipu aku dengan cara semurah itu. Coba. Aku ingin melihat wajahmu yang sesungguhnya. Aku sudah menduga bahwa kau tak bakal memperbolehkan aku membuka kerudung kepalamu itu. Kalau kau ingin membuka kerudung kepalaku, itu berarti kau laki-laki kurang ajar, tidak sopan. Tapi kalau misalnya kau bisa melakukannya, ya silakan saja. Baiklah. Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan aku bisa membuka kerudung itu. Keduanya lalu bertarung dengan sengit di atas celah tebing. Dari jauh bayangan mereka nampak seperti dua ekor kelelawar tengah bercumbu rayu. Banyak Kapuk memang sudah menduga sebelumnya bahwa nenek-nenek yang ingin ditangkapnya bukanlah nenek-nenek kebanyakan. Tapi kemudian dia menjadi heran melihat perkembangan jurus-jurus lawannya. Dan pada saat itu, dia agak lengah. Kurang ajar orang itu. Dia memukul lalu kabur. Tapi sepertinya dia menggunakan jurus-jurus yang tidak berbeda dengan jurus-jurusku selama ini. Banyak Kapuk menjadi sangat penasaran. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek-nenek itu memang punya tingkatan ilmu yang seimbang dengan dirinya. Dan sekarang dia sudah tidak nampak lagi bayangannya. Maka laki-laki setengah umur itu melompat turun dan kembali ke tengah-tengah lapangan. Ternyata di sana sudah menunggu lurah desa Lopandak, Rakawi Girang. Ampun Gusti, ada seorang perempuan tua telah masuk ke desa Lopandak, Gusti. Orang itu mencurigakan sekali, Gusti. Hamba menyuruh Rana Dikara dan pemuda-pemuda desa mencari dan menangkap perempuan tua itu. Hamba khawatir dia bisa menemukan lereng Girinata ini, Gusti. Rakawi Girang. Iya, Gusti. Aku sudah bertemu dengan perempuan tua itu. Rakawi Girang terkejut. Dia menjadi serba salah. Tapi Banyak Kapuk kelihatannya tenang-tenang saja. Sikap Banyak Kapuk membuat kepala desa Lopandak itu menjadi semakin serba salah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya nenek-nenek itu? Dan bagaimana nasibnya kemudian? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.